lokasi, justru banyak manfaat, Pak. Yang kotoran ayam diolah oleh si maggot, limbahnya. Yang maggot tadi bisa dimakan ayam. Kemudian setelah didekomposer tidak menimbulkan bau kotoran ayam. Iya. Yang kotoran ayam udah jadi pupuk matang. Yang maggotnya tadi bisa dijual ketika kita sudah banyak, itu berlebih. Maggot umurnya cuma 21 hari, udah bisa dikonsumsi ayam ataupun kita jual. Ayam kita panen sekitar 2,5 bulan, 3 bulan. Berarti sudah berapa kali panen maggot? Iya. Menjelang ayam ini besar. Iya. Sementara masalah kita yang lingkungan tadi, akhirnya justru jadi berkah. Pupuknya kita udah langsung jadi, kotorannya yang tadinya bau udah nggak jadi masalah. Yang ayamnya justru lebih sehat karena maggot nih. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi ya di channel saya Jul Bisa. Ini kami lagi bersilaturahmi nih di tempat budidaya maggot. Nah, tapi bukan maggot aja, banyak di sini. Ada ayam kampung, juga budidaya ikan juga nih. Ikannya bermacam-macam nih, ikan nila, lele, dan lain-lain. Nah, ini kok bisa ada ya orang kepikiran seperti ini untuk berbudidaya maggot ini? Sementara ini sangat asing nih di wilayah kita ini, Kabupaten Megalis. Langsung saja nih kita sapa nih orang yang kok ada pikiran seperti ini. Gimana nih Mas Arif? Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas? baik. Mas Arif kok bisa ada kepikiran untuk memulai usaha ini? Jenis maggot nih. Saya mendengar maggot ini baru-baru ini nih. Dan di wilayah kita ini, Kabupaten Megalis kan cukup asing nih tentang usaha-usaha seperti ini nih. Bahkan Mas Arif kayaknya sudah terintegrasi ya, kita lihat ya. Sudah mulai luar biasa nih, pembangunan luar biasa nih. Apa dasar Mas Arif kok bisa memulai usaha seperti ini? Ya memang awalnya karena kebutuhan, Pak. Awalnya kita ternak ayam, ternak ikan. Ya udah, yang ternak ayam, ternak ikan, ternak ikan. Setelah kita lihat perkembangan, ternyata kalau diusahakan atau masing-masing unit secara terpisah, justru tetap ada limbah, ada masalah. Tapi ketika kita coba, kalau maggot nih kan kalau orang bilang istilahnya belatung. Cuman dia punya keistimewaan. BSF ini kan lalat hitam, black soldier fly. Lalat hitam ini berbeda. Kalau lalat hijau, belatung itu menimbulkan penyakit. Kalau lalat hitam justru membawa kebaikan. Makanya dia disebut tentara hitam. Jadi ketika kita ternak ayam, awalnya kan kalau terpisah pasti kotoran selalu jadi masalah. Ini ternak ayam pasti nanti ini lalatnya, baunya sama kita tetangga kan gitu. Tapi ketika kita terintegrasi, kita ternak ayam, ternak ikan, ternak maggot, terintegrasi lah dalam satu lokasi, justru banyak manfaat, Pak. Yang kotoran ayam diolah oleh si maggot, limbahnya. Yang maggot tadi bisa dimakan ayam. Kemudian setelah didekomposer tidak menimbulkan bau kotoran ayam. Yang kotoran ayam udah jadi pupuk matang. Yang maggotnya tadi bisa dijual ketika kita sudah banyak, itu berlebih. Maggot umurnya cuma 21 hari, udah bisa dikonsumsi ayam ataupun kita jual. Ayam kita panen sekitar 2,5 bulan, 3 bulan. Berarti sudah berapa kali panen maggot? Menjelang ayam ini besar. Sementara masalah kita yang lingkungan tadi, akhirnya justru jadi berkah. Pupuknya kita udah langsung jadi, kotorannya yang tadinya bau udah nggak jadi masalah. Yang ayamnya justru lebih sehat karena maggot nih mengandung unsur esensial, asam aminonya udah bagus, ada vitaminnya, ada protein, lemak. Kemudian di ikan ada lalat matinya dikasih ikan, udah jadi makan ikan. Akhirnya ketika dikelola terpadu, biayanya lebih rendah, pakannya lebih bergizi. Jadi ya udah,
pelan-pelan kita tambah skala pelan-pelan. Yang tadinya untuk kebutuhan kandang ngatasi masalah bau, datang permintaan dari teman-teman sekitar, teman-teman peternak, teman pengusaha budidaya ternak ayam, ikan. Wah, akhirnya ya mau tak mau ya kita kembangkan lah. Kembangkan. Mumpung ada peluangnya kan gitu. Ya akhirnya beginilah. Alhamdulillah ya dalam uji coba awal 3 bulan dilihat prospeknya jelas, perkembangannya jelas, ya kita coba untuk menambah skala pembangunan gitu. Betul. Iya, dulu saya pernah di sini. Dulu kan Mas bilang tadi kan tempat hanya khusus budidaya ikan ya. Iya Karena benar. saya dulu pernah beli bibit di sini cuma kolam. Ini saya lihat belakangan ini kok ada bangunan sangat luas seperti ini. Ya. Nah, jadi tadi Mas budidaya maggot, ada ayam Ayam juga kampung, ya, ayam ya. kampung ya. Ini ayam kampungnya mana lebih dulu? Ayam kampung apa maggot dulu terlebih dahulu? Kita awalnya justru ternak kan ikan. Ketika ikan masalah pakan mahal, Iya. ini stop diskusi dengan kita. Saya tawarkan kalau mau terintegrasi, yuk mari kita kelola. Iya. Nah, jadi kita tawarkan ayam kampung. Kenapa ayam kampung? Pertama, produksi ayam kampung kan siklusnya cepat. Iya, iya. Nah, 2,5-3 bulan panen. Kemudian pakannya lebih bervariasi. Enggak pelet, banyak variasi ayam kampung. Makanya seperti tadi kita coba azola, kita kembangkan pakai bak terpal. Itu untuk setiap hari. Nah, untuk tambahan protein nabati. Kemudian maggot untuk tambahan proteinnya. Kemudian kita juga melalui limbah buah. Sebagian limbah buah itu kan ada yang busuk, ada tidak busuk. Mana yang masih agak bagus lah, kita cincang bisa untuk ayam. Nah, jadi karena dilihat putaran kebutuhan ayam yang sifatnya konsumsinya kebutuhan sehari-hari, permintaannya banyak, makanya kita tambah skala. Iya. Nah, itu karena kalau ikan mentok pakan tadi. Wah, pakan pur sekarang udah berapa? Udah 12.000 sekilo. Iya, betul. Harga jual ikan segitu-gitu aja. Iya. Harga bibit tambah mahal. Risiko kematian lagi kan itu. Akhirnya ya karena lihat perkembangan, ya inilah kita tambah kandang sekarang. Nah, tambah juga maggotnya. Alhamdulillah. Ya. Justru sekarang macam mana lah nih, kotorannya banyak, limbahnya banyak, kompos kita banyak. Kompos. Ya, di pupuknya. Jadi kompos tadi itu hanya untuk penggunaan untuk sendiri aja atau dipasarkan juga di luar? Ah, itu tadi setelah kita uji coba, orang kan sering main lihat. Bagus katanya. Ya udah. Karena bagus, ada permintaan itu tadi lah. Karena ada permintaan, makanya kita coba kayak tadi kita packing. Ibu-ibu ini kan suka bikin tanaman hias di rumah. Kebutuhannya kan enggak banyak, 2 kilo, 3 kilo, kita packing yang 3 kilo. Kalau yang banyak itu ada packing 10 kilo. Kasgotnya. Jadi kotoran ayam udah kita kemas, kotoran kasgot, limbah dari magotnya sendiri kan, ada yang pada kasgot kita bilang, bekas magot. Pupuk organik kualitasnya ya bisa diadu lah kita bilang. Sudah tidak ada bau dengan nutrisi kandungan hara yang tinggi. Jadi orang sudah buktikan dari mulut ke mulut, kita nggak ada kayak tadi kita viral-viral kan, nggak ada. Dari mulut ke mulut udah uji coba sendiri, alhamdulillah. Nah sekarang itu tadi kita yang nggak mampu. Nah, makanya ya kalau kita rekan-rekan atau teman-teman mau budidaya, yuk mari bareng-bareng. Kita penuhin supaya kita lingkungan ini pun bisa jadi bilang peternak mandiri karena punya siklus sendiri. Kayak kita ayam, awalnya kita beli bibit terus. Kadang-kadang kan ada masalah pengiriman gitu. Sekarang kita coba bibitkan. Sekarang udah bibit sendiri? Ya masih ya 20-30% udah ada lah. Biasa. Jadi kita coba peternak ini kita pun berusaha mandiri lah. Mandiri ya. Kalau kita ketergantungan dari luar ya. Transportasi, resiko di jalan macam kan banyak. Nah itu yang coba kita carilah solusinya bareng-bareng. Nah ini kayak menarik nih. Ini kan tentu kebutuhannya kan bukan kebutuhan pribadi nih. Ini kayak kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan pokok lah ya, pangan ya.
eh, ada nggak pemerintah setempat, baik itu dari kecamatan atau kabupaten lah misalnya, yang terutama mereka sudah tahu nggak nih, dan mereka pernah nggak untuk mengunjungi di sini dan mensupport misalnya untuk kita mengembangkan usaha ini, baik itu di segi permodalan atau peralatan lah segala macam. Ada nggak itu? Ya kalau dari pemerintah kemarin pernah memang, terutama orang perikanan, karena ini dulu perikanan ini datang kemari kaget, wah kok udah lain usahanya kan gitu. Iya. Dulu kan ikan ya semua kolam-kolam bioflok, sekarang terintegrasi. Jadi saya bilang kalau sekarang wah nggak kuat kita ternak ikan ngandalkan pelet kan gitu, pakannya aja udah 12.000 per kilo, jual ikannya segitu juga harganya. Jadi cobalah cari solusi. Akhirnya kita coba terintegrasi kayak gini. Makanya orang dinas ya sebatas informasi sih. Baru sebentar. Kita nggak tahu tindak lanjutnya atau bagaimana ke depannya, ya kita berharap ya ada koordinasi ataupun kayak kita kan butuh ilmu juga dari luar. Entah pada pelatihan, entah ada sarana produksi kita bisa dibantu gitu kan. Petani-petani kayak kita ini kan ya modal terbatas. Jadi kalau adalah dukungan, kita pun tetap bisa membuka kemitraan. Kayak kemarin, alhamdulillah ada pemuda dari Boncamahang kan, jadi mereka tertarik untuk bisnis ayam dan magotnya. Kita siap bantu, bahkan kita bantu untuk bibit magotnya, untuk pupanya, untuk magotnya kita bantu. Bagaimana proses budidayanya kita dampingi. Kayak kemarin ada kunjungan juga dari pemuda Karang Taruna dari Sebangat. Gimana bang? Oh bagus, malah saya senang ada anak muda yang nggak malu mau beternak betani. Justru tantangan sekarang anak muda kan gengsi. Bekerja yang kayak kita ini kan, ngorek-ngorek kotoran ternak itu. Jadi ya kalau memang ada dukungan ataupun apa ya kita alhamdulillah kita terima kan. Terima ya. Ini Mas Arif, misalnya ada masyarakat atau teman-teman yang ingin membuka usaha yang sama, tapi di tempat mereka masing-masing dan minta bimbingan dengan Mas Arif. Mas Arif siap nggak kira-kira? Insya Allah siap ya. Kalau untuk sharing ilmu pengalaman, ya yang saya bisa, sebatasnya saya bisa lah. Mari kemari. Tapi kalau cerita telepon bang gimana caranya, saya bilang nonton YouTube aja lah, kan gitu. Banyak itu tutorial segala macam. Tapi kalau mau real bisnis, udah main aja kemari. Lihat prosesnya bagaimana, sama-sama kita pun sambil ngurusin kan, sambil kita bersihin apa, ya udah bareng-bareng sini. Nanti ada waktu, ya udah kita bikin kumpul kapan diskusi. Makanya kita nggak mikirin persaingan, nggak mikirin rahasia-rahasiaan atau segala macam lah ya. Yang sekarang orang bilang, kita justru buka kemitraan, buka silaturahmi. Bagaimana kita sama-sama menjadi pandai ya, menjadi bisa. Kita sama-sama dengan kita sharing ini kita bertambah. Prinsipnya ilmu kan makin ditutupi kan makin membelenggu kan. Kalau kita bisa sharing, karena nggak tahu bisa jadi pengalaman dia di luar bisa jadi lebih. Bisa kita terapkan. Atau sumber daya limbah dia di daerah dia lebih banyak ternyata. Justru dengan kita kemitraan mungkin hari ini kita cari bahan baku jauh, rupanya tetangga atau kawan ada info. Oh ini ada, nah, kita kan saling bertukar informasi. Yang kedua, bisnis kita jalan, kita pun bisa bantu memenuhi kuota. Ya udah kalau mau mitra, kita siap nampung. Atau ya jual sendiri pun nggak masalah. Itu. Mas Arif, supaya teman-teman bisa menarik untuk melakukan hal yang sama, coba diilustrasikan sedikit lah masalah income-nya lah, tentang magot lah dulu kita katakan, supaya bisa menjadi referensi bagi mereka. Motivasi gitu. Memang mungkin orang kira ini barang limbah, nggak ada harganya. Itu kan soal di mana tempatnya, bagaimana kemasannya, bagaimana menjelaskan isi barang yang kita ini kan.
Tapi sekarang zaman-zamannya media sosial, zamannya promosi yang besar-besar, orang cepat kok. Misal kita bilang dulu kalau sampah atau pupuk organik ini nggak ada harganya. Coba kita kemas kayak kemasan kita tadi itu satu piece, satu bungkus 15.000 loh. Itu kasgot ya. Kasgot. Limbah dari Limbah dari tadi. magotnya lagi. Lah magotnya per kilo sekarang kisaran 9.000 10.000 Magotnya. per kilo magotnya. Nah, ditambah kasgotnya. Iya. Ditambah kalau kita jual telurnya, kalau kita jual pupanya itu kepompong kering itu harganya kisaran 50 sampai 60.000 per kilo. Kepompong kering. Ya. Kalau telurnya itu per gram. Program. Per gram itu harganya kisaran 6.000, 7.000 per gram loh. Berarti 1 kilo 6 juta. Ya, itu 60 juta. sendiri. Telurnya jadi semua bisa jual. Itu baru cerita magot. Iya, iya. Lah cerita ayamnya, Ayamnya. tai ayamnya, lazolanya. Nah, ada lagi yang sudah mengolah magotnya menjadi pelet. Lah kalau magotnya sudah jadi pelet, kilonya harga pelet sudah berapa? Udah 10.000 per kilo. Iya. Minimal 8.000 lah per kilo. Sudah dikemas per karung kita jual. Berarti kalau 50 kilo kali 8.000, 400.000 satu karung. Satu karung. Nah, itu limbah. Limbah ya. Karena bahan bakunya limbah buah, limbah pasar, kotoran ayam. Itu kan gratis kita bilang. Iya, iya. Nah, tinggal mau nggak, malu apa nggak? Nah, ada nggak kemauan untuk usaha, saya bilang. Jadi kalau soal hasil, yang ikut hitung sendirilah berapa hasilnya. Biasa itu Mas ya. Nah, tapi kalau soal usahanya bagaimana, prosesnya bagaimana, ya namanya usaha ada prosesnya. Ada prosesnya. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil ya. Semua tergantung rezekinya lah saya kira. Betul. Itu. Nah, ini mengenai pemerintah tadi lah, Mas Arif. Semestinya kalau menurut saya ini pemerintah harus mensupport ini, harus mendukung di segi apapun, baik itu di segi infrastrukturnya, seperti pelatihan. Sementara Mas Arif belum ada menerima itu dari pemerintah. Ini harapan lah nih kepada Bekali 1 lah nih, Ibu Bupati kita ya, melalui dinas terkait. Apa harapan Mas Arif? Ya, saya pikir kalau mengenai harapan kita masyarakat, saya lah secara pribadi sebenarnya dengan negara ini saya justru pengen memberi lagi. Memberi ya. Justru. Kenapa? Saya ingat pesan orang tua saya itu kan. Saya dari sekolah, dari SD udah gratis. Iya, iya. Ya sampai SMA saya gratis. Belum lagi ya alhamdulillah ada prestasi, dapat ini, dapat itu. Sampai saya kuliah pun gratis. Istilahnya ada beasiswa. Iya, iya. Jadi saya pikir kalau saya berharap lagi pada pemerintah, nggak pantas lah. Masya Allah. Nah, itu orang tua saya. Cuman apalah yang bisa kamu berikan lah untuk kampung ini, untuk negeri ini. Soal bagaimana pemerintah, saya pikir ya kalau ini manfaat, ya mau didukung saya udah bersyukur. Ah gitu. Iya, iya. Artinya kalau kita semua berharap aja tak berbuat, kapan kita mau berhasil kan gitu. Betul. Jangan tanyakan apa yang kau terima, tapi tanyakan apa yang kau berikan. Apa yang kau berikan negara negeri, itu ya. ya kira-kira begitulah. Ini langka nih manusia seperti ini. Karena itu pesan orang tua. Jadi saya coba menjalankan aja. Karena saya sendiri pun nak menyumbangkan harta pun saya tidak orang kaya. Iya, iya. Nah, menyumbangkan ilmu ya ini yang saya bisa kan gitu. Jadi ya melalui forum-forum atau diskusi cara-cara usaha begini ya, dakwahnya orang pertanian tuh ya macam mana lah mengelola alam, mengelola pertanian ini ya lestari lah supaya menjaga siklus ini, keseimbangan alam ini aja dah. Kalau nak cerita dakwah segala macam, nggak ahlinya pula. Jadi ya diskusi beginilah kira-kira. Nah itu aja. Jadi Mas Arif nggak ada keinginan khusus kepada pemerintah tadi. Misalnya kan ini kan bagus juga ini. Ini kan tentu ada kaitannya dengan pemerintahan supaya ini bisa digalakkan lah ya, bisa dikembangkan di daerah kita ini. Nah, jadi kan penting tuh untuk apalagi mengenai limbah kita ini sangat luar biasa ini. Memang saya pernah pernah ya ada gelisah ataupun pemikiran memang harusnya kan
setiap daerah punya ciri khas. Iya. Setiap apakah desa, apakah kecamatan atau bengkalis atau pemimpin lah punya keberanian mencanangkan daerah ini sebagai kawasan apa. Iya. Karena saya banyak merantau, belajar, berjalan kan. Jadi saya punya harapan itu dalam artian ya kalau kawasan kita terutama Batin Solapan ya, kecamatan kita Batin Iya, Solapan, Pak. betul. Kawasan ini memang kawasan pertanian, peternakan, potensial. Potensial. Kalau pemerintah serius canangkan nih kawasan agrobisnis. Jadi kita nih semua spiritnya, kemampuannya, arah pikirannya ke agrobisnis. Agrobisnis. Kuat jadinya, terintegrasi. Jadi kita dibekali mungkin nanti pembekalan, entah pelatihan, ilmu. Kalau pula ada pakai permodalan segala macam, itu cerita lain setelah kita mampu kan. Tapi dengan spirit acuan lah untuk membangun ini sebagai kawasan ini dicanangkan lah. Artinya bukan hanya kita bicara pemerintah daerah dalam skop desa, kecamatan, bupati, ya kementerian pun pasti ikut andil kan. Ketika ini jadi kawasan khusus misal untuk pengembangan agrobisnis ya. Kayak kita yang petani yang tadinya sektor yang memalukan atau pemuda itu pun enggan. Karena kan kita krisis nih. Krisis petani muda ya, petani milenial ini jadi aneh kalau zaman sekarang karena kesannya rendah. Tapi ya saya ingin macam mana lah mengangkat harkat martabat lah petani ini jadi bukan lagi bisnis yang memalukan. Tapi di sini ada cuan. Tapi bisnis incaran. Incaran, nah mudah-mudahan lah. Ya kita ngolahnya sampah, ya berkah mudah-mudahan ada amal jariah pula. Sudah ada hasilnya, ada pula amalnya ya mudah-mudahan. Itu tergantung pasang niatnya lagi. Pasang niat. Jadi kalau harapan pemerintah ya berani nggak mencanangkan semacam itu. Jadi semua fokus kan. Iya. Nah, jadi kita apalagi sekarang memang ekonomi rakyat sedang kacau saya pikir. Akibat pasca COVID ya. Iklim kayak gini, masalah pangan ini jadi isu yang ini. Jadi kayak kita yang usaha kecil-kecil inilah. Dulu kan setiap orang biasa belakang rumah ada ternak ayam. Nanti ada kolam sikit, ada keramba ternak ikan. Tapi belum ada yang benar-benar usaha itu terintegrasi. Udah ternak nanti bingung jualnya. Nah, kalau bisa kita dengan integrasi, kita bisa buat kayak marketplace-nya khusus kan. Kayak subterminal agribisnis lah. Kalau kayak di Sumbar kan sudah ada tuh. Batu Sangkar, Payakumbuh. Payakumbuh canangkan sentra ayam kan. Nanti di 50 kota buat sentra sapi di Padang Mengatas. Kita apa nih? Kan gitu tantangannya. Kita jadi apa nih kan gitu. Ini saya tanya Mas Arif. Mas Arif mau pinginnya ini menjadi sentra apa nih kita nih? Iya, kalau memang potensi secara geografis, demografis, masyarakat tani, ya kalau bisa setidaknya ya jadikan sentra ayam kampung juga potensial. Potensial ya? Iya, potensi agrobisnisnya menjanjikan. Kenapa? Di sini petani ubi banyak. Untuk pakan Untuk ayam. pakan. Petani jagung juga banyak. Iya. Udah gitu limbah buah banyak. Limbah nanas tuh kalau kita jalan ada Bukit Timah, bisa erak tuh. Di mana sih? Saya pernah ambil sana. Limbah nanas tadi itu bisa digunakan langsung apa harus diolah atau fermentasi terlebih dahulu? Kalau untuk pakan maggot bisa dicincang langsung, bisa diolah, digiling. Karena digiling memudahkan penyimpanan. Nah, ya mesin giling berapa lah kita untuk giling satu pickup cuma berapa jam paling. Ini mengenai giling tadi. Di sini Mas sendiri sudah menggunakan fasilitas itu? Penggilingan? Sudah ada itu. Sudah ya? Kita ini. Karena memang itu yang memudahkan kita. Kalau tidak, tentu kita ngambil limpah tempat kita jadi TPA. Iya. Jadi peralihan TPA jadi. Iya, cuman geser sampah. Iya. Makanya kita olah pakai drum-drum di sini. Jadi menyederhanakan pekerjaan yang ngelola, menyederhanakan penggudangan tempat, jadi simple lah. Itu aja kita buat. Jadi dengan adanya, ini kan dulu kan ikan nih. Dengan adanya penambahan tadi, maggot dan ayam. Sekarang yang jadi unggulan itu apa? Apakah sama semua ini atau ada unggulan di antara apa tadi? Ya, justru ya kalau kita hitung-hitung secara serius,
ketika maggot ini berjalan secara siklus ya bisa stabil. Dengan berjalan unit ini maggot ini divisi maggot ini nanti termasuk pengolahan pupuk ini udah bisa mengcover pembiayaan ternak ayam. Sudah bisa ya. Insya Allah dari Sejenis siklusnya. pakan. Ya. Nilai pembiayaan untuk yang lain-lain itu udah bisa Dari sini. maggot tadi ya. Insya Allah. Karena dari maggot kalau kita mampu kapasitas 50 kilo per hari, ya kali aja 10.000 500.000. Per hari 50 kilo. Itu baru maggot, belum kasgot, belum pupuk organik cair. Maggot tadi produk utamanya lah ya. Ya, itu produk Istilah kalau utamanya. kita bilang tadi apa? Belatung ya. Iya, belatung. Itu Orang tadi. bilang belatung. Ya, maggot tadi itu ya. Nah, justru Baru itu nanti bisa jadi andalan. Yang 50 kilo tadi. Iya. Baru kasgotnya limbah yang tadi. Baru kasgotnya, organik cair tadi yang kita packing per 2 liter. Iya. Nah, untuk bisa produksi maggot sebanyak 50 kilo, itu bagaimana prosesnya itu? Ya memang untuk menjaga proses siklus, setiap hari panen harus setiap hari masukkan telur. Makanya kita ada sekitar 3 kandang lalat. 3 kandang lalat. Ada 3 kandang lalat ukuran 2x2 untuk pancingan setiap hari panen telur. Kemudian ada sekitar 60 bak biopon pembesaran. Pembesaran lalatnya dulu. Iya, untuk bak pembesaran maggot kan. Nah, kemudian ada tempat baskom penetasan. Jadi ya estimasi kita ya bisalah ke depan memenuhi kebutuhan itu. Kalau sekarang ya 15 kilo, 20 kilo paling per hari ya. Tapi udah. Alhamdulillah lah. Iya. Apakah ini masih tahap uji coba atau ini sudah menjadi apa gitu? Kalau kemarin uji coba, kalau sekarang memang udah untuk pengembangan. Pengembangan. Nah, makanya kita yang tadinya gabung kan sekarang udah bisa tambah divisi lah. Karena udah nggak sanggup untuk ngurusin kapasitas sebanyak itu untuk sendiri kan. Sendiri ya. Dia udah untuk divisi maggot ya ada anggotanya sendiri. Ya. Untuk ayam nanti ada anggotanya sendiri, manajemen sendiri. Nanti untuk ikan sama kebun, manajemen sendiri ke depannya. Begitu ya. Iya. Nah, ini mengenai divisi tadi nih, tentu kan orangnya berbeda-beda nih. Nah, saya perlu tahu juga nih, berarti berapa orang tenaga kerja yang Mas Arif butuhkan? Iya, kalau sekarang ya kira-kira 3 orang kita. 3 orang baru ya. 3 orang. Setelah ini berjalan nanti mungkin pelan-pelan tambah. Terus ya. 3 orang untuk pekerja di luar Mas Arif lah ya. Ya. Kalau sekarang, karena kan masih awal kan, untuk pengembangan lagi pula untuk ini kan butuh pembekalan gimana teknis. Nah ini bisa dibilang kita pun baru ya, baru sekali panen ya, 4 bulan kan, tapi karena lihat proses ayamnya, itu, ayam. Kalau ikan sudah lama. Iya. Tapi ternyata justru yang ini tadi lebih ini kan gitu. Jadi ayam itu berarti menjanjikan juga. Itu sama jenis nggak sama ayam kampung tuh, Mas Denny? Ya. Sama. Nah, mengenai ayam kampung biasa kan orang kan tentang penyakit. Kalau ini gimana tuh? Ada nggak risiko penyakit juga? Ya namanya populasi sudah banyak tetap ada. Cuman kan kalau kita ini lebih baik pencegahan. Daripada mengobati. Bisa dicegah. Ya alhamdulillah dengan sanitasi kandang yang bersih, baik. Karena pengolahan limbah, sistem penyemprotan, fermentasi, akhirnya sehat lah kondisi. Sehat, ya. Kalaupun ada sakit bukan dalam artian massal ya. Ya. Itu karena memang entah faktor genetik atau cuaca ekstrim atau persaingan pakan kan. Kadang-kadang kan namanya kandang besar banyak, tetap ada lah kanibalisme atau ini perebut gitulah. Ini mengenai kan sudah berjalan nih. Ada nggak gendala-gendala tertentu itu yang dihadapi oleh Mas Arif? Ya kalau kita kemarin kan di awal karena siklusnya belum stabil ya untuk memenuhi skala kita yang kita kan awalnya rencana 300 ekor. Tiba-tiba karena semangat udah 1.000 ekor. Akhirnya kan yang tadinya skala pakan alternatif atau pakan tambahan mencukupi, akhirnya tambahlah ke maggot. Makanya harus kita seimbangkan.
kayak pertumbuhan kayak azolla, pakan-pakan yang tambahan lah kayak nigopera, daun-daunan, kayak magotnya pun kita tambah akhirnya. Baknya yang kemarin cuma 10 bak itu pun di kolong kandang ayam. Karena nambah ayam harusnya kan nambah magotnya. Iya. Pasti ayamnya kekurangan. Gitu. Ya udah kita tambah. Nah disitulah karena tadi semangat, akhirnya kedodoran lah untuk nambah skala magotnya. Makanya sekarang kita kurangi skala ayamnya dulu, magotnya udah jalan, udah continue, baru kita tambah lagi ayamnya supaya kita seimbang. Nah, itulah menjaga siklus tadi. Ini menarik nih Mas Arif, karena kan setahu kita kan memang baru Mas Arif pula nih, baru memulai ini. Tentu ini perlu ini dikembangkan ini. Itu kalau dikembangkan tentu Mas Arif kan perlu nih kemitraan nih. Strategi Mas Arif untuk supaya bisa bermitra dengan banyak pihak, itu apa itu yang Mas Arif terapkan nih? Nanti supaya ini bisa jadi berkembang ke menjadi sektor apa tadi? Agro bisnis ya, agrobisnis. Bisa mulai dari desa-desa misalnya, kecamatan, dan kalau bisa kita sampai tingkat nasional ya. Ya Mas Arif, bagaimana tuh Mas Arif supaya nanti bisa diketahui orang banyak? Ya salah satunya seperti inilah kan, ada diskusi segini, ada obrolan-obrolan, kadang ada grup-grup WA biasanya, kadang kita nongkrong-nongkrong pun sharing-sharing cerita soal peternakan, pertanian. Banyak sih yang berminat memang, cuman kan orang selalu berpikir kalau bisnis ini, wah modalnya berapa kan gitu. Sementara saya bilang modalnya sampah, saya bilang. Asal mau nggak usaha, nah, gengsi nggak kan gitu. Kalau kita pikir modal ini kantong kita aja, kapan kita mau usaha? Kadang-kadang banyaknya kantong-kantong orang lain yang bingung mau taruh mana. Nah, intinya kita mau belajar, mau diskusi, mau silaturahmi. Karena saya pun dulu, kalau mau bisnis ini silaturahmi. Karena dengan silaturahmi terbuka, itu Pak, rezeki, kesehatan, hubungan. Nambah panjang umur juga katanya. Iya, banyak panjang umur. Udah banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak ngobrol sama teman-teman seprofesi. Itu aja sih. Saya pun sering kok nongkrong-nongkrong anak muda cerita. Daripada main game kan, sekarang kan banyak gamers ya kan. Ini rusak kali nih Bantai game. Jadi kita ajak yang kayak gini. Minimal ada kemauan dulu. Ada kemauan ya. Ada kepedulian. Soal ilmu gampang. Sekolah, institut YouTube udah banyak. Iya betul. Mbak Google ya. Mbak Google banyak. Iya. Guru yang nggak pernah marah katanya. Iya. Kalau soal kemitraannya bagaimana, saya pikir ya itu tadi. Asalkan kita memang benar mau usaha, kita bukan prinsip bersaing memonopoli usaha, enggak. Justru kita buka bersama-sama bareng-bareng yuk. Nah, bagaimana? Kalau orang pikirkan, wih ini usaha nanti bersaing, kalau udah banyak macam mana? Saya bilang jual 10 ekor sama 1000 ekor gampangan jual 1000 ekor, saya bilang. Betul. Orang kalau jual 10 ekor nanti pening, mau diantar lagi, banyak begini begitu macam. Terakhir malas jualnya. Malas jualnya. Udah gitu nggak bisa diperhitungkan hasilnya. Betul. Ya sekarang saya punya 100, Pak Jul punya 100, nanti yang lain kawan punya 200. Kita atur jadwalnya. Kita panen di bulan berapa ya kira-kira, udah bareng. Udah nanti kita kumpul di mana. Udah begitu kita cukup 1000 ekor, nah, sekali penjemputan ongkosnya pun jadinya murah. Harga pun bisa kita kompromikan. Iya. Kalau kita punya sikit-sikit tergantung toko, tengkulak. Iya. Pening. Yang penting laku lagi. Yang penting laku. Bahkan di beberapa daerah orang udah istilahnya rutin, udah jadi penghasilan utama yang beternak ini, yang budidaya maggot nih. Udah jadi penghasilan, udah jadi profesi. Ya. Iya. Mumpung kita masih besar peluang kan gitu. Kita dibilang sih sentra nanas. Rupanya nanas busuknya dibuang. Padahal kalau kita olah bisa jadi maggot. Bisa jadi maggot. Jadi duit.
Ini luar biasa ini, sangat kreatif nih Mas Arif ini. Ini perlu nih Mas Arif, tentang pemahaman pemikiran Mas Arif ini, saya rasa ini sangat penting ini bisa diadopsi oleh kawan-kawan khususnya anak muda kita ya. Karena anak muda kita sekarang ini sudah sangat, ya kita katakan sebagian rusak oleh gadget tadi kan, untuk main game aja gitu. Gimana nih Mas Arif supaya mereka ini bisa beralih nih dari hobinya main game aja, sekarang main magot. Ya. Limbah-limbah kita itu biasa jadi bau atau jadi sampah masyarakat, sekarang bagaimana? Jadi duit. Ya. Gimana Mas Arif? Karena Mas Arif itu tergolong anak muda juga ini. Coba beri motivasi mereka. Ya memang itulah kendala, orang tua pun banyak berkeluh kesah, tokoh masyarakat banyak keluh kesah soal itu. Memang tantangan ke depan pun itu juga kan itu. Jadi kita coba buat ya forum-forum diskusi nanti ke depannya, mungkin kan apakah ada yang mewadahi dari pemerintah atau dari masyarakat. Itu kita coba buat forum diskusi. Kita bikin obrolan sambil ngopi kan enak. Iya. Ngobrol perkara bisnis umpama. Nah, judulnya ngopi kan, ngobrol perkara bisnis. Ngobrol perkara apa ternak, ya. Ngobrol peternak kan ngopi juga singkatnya kan gitu. Jadi dalam suasana santai. Nah, orang sekarang ini kan maunya instan. Tapi duitnya banyak katanya. Betul. Sedangkan mie instan aja gak instan buatnya. Harus dibuka lu bungkusnya, bungkus lu itu. Dulu dimasak dulu. Diteliti dulu bagaimana supaya tahan. Tapi kalau kita bilang bisnis ini nggak instan, ya bisa dibuat instan. Saya pikir kayak peternak ini asal di dalam instalasi ternaknya memang sudah didesain lah sedemikian rupa. Jadi kita kayak apa, konsep lazipam ya, petani malas katanya kan gitu. Ya kalau semua sudah dalam bentuk yang siap saji ya bisa. Misal ayam atau maggot lah misal. Sudah digiling kan pakannya udah di drum. Pakannya ya. Iya, sudah kita giling, sudah fermentasi, udah nggak bau. Apa sih susahnya? Tinggal ngadu-ngadu berikan. Jadi gimana kita buat sesederhana dan sesimpel mungkin usaha ini. Ya tadi kan apa sih beratnya? Kupluk-kupluk di dalam itu aja sudah bisa menghasilkan. Di ayah timbang kilo kayak tadi ya. 10 kilo. Udah cair ya. Nanti limbahnya adu ayak lagi, udah cair. Nah, emangnya modalnya beli kan enggak, tinggal mau ngumpulin aja. Tapi saya pribadi saya masih belajar. Cuman dengan apa yang saya pelajari kita bisa berbagi, mudah-mudahan dapat masukan gitu. Kalau kita pun takut atau malu untuk berbuat, ya kita nggak jadi apa-apa juga gitu. Artinya yang dihitung, yang dinilai itu kan apa yang kita lakukan, bukan yang kita pikir aja, apa yang kita rencanakan nggak jadi apa-apa kan gitu. Actionnya coba. Makanya kan sekarang kan banyak orang bilang halu ya kan, mikir hayal, hitung, tak jadi. Sambil main game. Nah, itu. Nah ini nanti Mas Arif, misalnya ada rekan-rekan, Mas Arif bisa nggak menyiapkan bahan-bahannya misalnya, atau komponennya. Misal, Bang, saya ingin nyoba nih ternak maggot. Bisa Mas Arif menyiapkan fasilitasnya, bahkan pelatihannya? Ya kalau saya bilang tadi sih, tergantung kemampuan, tergantung kondisi yang mau beternak. Tergantung skala, tergantung selera. Karena kalau dia bilang aku yang ada apa ini, udah pakai itu. Ember dibelah ya bisa ternak maggot. Artinya bisa ya? Insya Allah bisa. Semua fasilitas bisa dimanfaatkan untuk ternak maggot. Iya. Baskom bekas, drum bekas, ya bisa. Untuk misalnya pembibitan lah, Mas Arif bisa menyiapkan bibit maggotnya. Orang kan nggak tahu nih maggot. Bisa. Nih, Mas Arif bisa menyiapkan. Bisa. Nanti kalau butuh ini pesan ya kita ini kan. Bisa ya. Bisa. Kayak telurnya, ya bisa kita bantu. Jadi kalau maggot tadi, apakah butuh tempat khusus? Bisa nggak di misal di belakang rumah atau di apa? Bisa. Bisa ya.
Yang penting kemauan lah sekarang ya. Yang penting ada nggak kemauan. Kemauan ya. Luar biasa nih. Ini terima kasih nih Mas Arif sudah sharing, berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat nih Amin, amin. bagi kita, desa, kecamatan, kabupaten. Mudah-mudahan sampai nanti ke tingkat nasional Amin, nih. insya Supaya Allah. nanti Pak Menteri pun turun di sini nih. Soalnya orang-orang seperti ini harus dipelihara ini. Iya itu. Terima kasih Mas Arif. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.